Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Barang siapa pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya berkenaan dengan kehormatan atau selainnya. Jadi pernah kezaliman, merusak citranya orang, menggosipi dia, memfitnah, buat apalah. Maka hendaklah dia meminta kehalalannya darinya hari ini. Minta maaf segera. Kalau itu dalam bentuk kerusakan citra, gosip, fitnah, perbaiki gosip dan fitnah itu. Kalau itu dalam bentuk materi, selain bertobat sama Allah, kembalikan haknya. Sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham, tidak lagi gunanya uang. Di hari kiamat tidak laku lagi rupiah, dolar, euro, nggak ada lagi. Orang nggak mau terima itu. Jika ia memiliki amal yang baik, akan diambil seukuran kezalimannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambilkan keburukan saudaranya lalu dipikulkan kepadanya. Hadis selanjutnya, kata Nabi SAW, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala rajul, "Wa in kana yasiran ya Rasulullah?" Qala, "Wa in kana qadhiban min arak." Artinya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Jadi misalnya bukan haknya, dia mengatakan, "Demi Allah punya saya." Dia bohong. Maka Allah akan memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Seseorang bertanya, "Meski hanya sepele wahai Rasulullah?" Kalau terjemahan letterletnya itu, ya, qadiban min arak, artinya potongan kecil dari ranting pohon. Kalau itu saja yang diambil, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, meskipun hanya sekerat batang siwak. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6534. Jadi kalau pernah ambil pulpen teman, pernah apalah untuk ambil sesuatu, datang ke rumah orang, makan tanpa izin, maka harus hati-hati ya. Harus hati-hati teman-teman. Karena ada orang begitu, haknya orang. Parkir motor, parkir mobil, bayar. Jangan main lari aja. Sudah dijagain motornya, pengajian, lari. Ilmunya nggak bermanfaat. Kenapa lari dari sedekah 2.000, 4.000? Kenapa lari? Ada orang lari begitu. Pintu tol lari, dikejar sama polisi, malu-maluin. Gara-gara 7.000 rupiah. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh. Nah. Jadi walaupun sedikit saja, cuma cuilan kayu, tetap tidak bisa. Tidak boleh ada kembalikan semua. Ya, saya subhanallah tidak pernah melupakan, dan saya sudah pernah sampaikan itu. Ada guru saya di Madinah, beliau selalu pakai 2 pulpen. Saya selalu ingat kisah itu. Satu dipakai untuk kebutuhan rumahnya, satu dipakai untuk kebutuhan kantor. Saya pernah tanya, kenapa Syekh 2 pulpen? Dia bilang, satu ini saya dibelikan untuk urusan kantor, yang satu untuk keluarga saya. Itu pulpen tidak mau dipakai untuk di rumah. Antum bawa pulang pulpen satu lusin ke rumah. Kenapa? Di kantor banyak. Memang banyak. Bukan untuk dibawa pulang. Untuk dipakai setahun. Nggak boleh. Kalau antum berhenti dari tempat kerja, kembalikan haknya semua. Fasilitas handphone yang pernah dikasih, apa saja, laptop, kembalikan semuanya. Bukan hak antum itu. Haknya kantor. Nggak boleh. Ini mumpung saya dipecat, bawa lari semuanya. Nggak boleh. Haram ini. Teman-teman yang kontrak rumah, kos-kosan, jangan rusak tempat orang. Tutup pintunya baik-baik, pakai AC-nya, listriknya secukupnya, bersihkan kamar mandinya. Memang begitu. Nggak boleh untuk berbuat kezaliman. Sebagaimana kita dipinjamkan awal, begitu kita kembalikan. Nggak boleh. Orang kalau sewa mobil, rental mobil begitu. Tulisannya ini ya, baik ya Pak, lampunya nyala, ini sekarang iya. Tak boleh lubang diterabas. Kenapa? Mobil rental. Nggak apa-apa, saya sudah bayar. Zalim, nggak boleh. Haram ini. Antum mau nggak kalau mobil antum digituin? Nggak mau.
Kemudian juga dalam masalah menumpahkan darah, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6862. Kata Nabi SAW itu yang masalah hadis tentang masalah walaupun hanya seperti sekerat batang siwak atau cuma secuil dari batang siwak juga tidak boleh berbuat zalim. Itu adalah hadis Muslim nomor 137. Sekarang kita masuk ke hadis riwayat Bukhari nomor 6862. Kata Nabi SAW, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Seorang mukmin selalu berada dalam kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya di antara semua dosa, membunuh ini paling berat. Karena dia akan selalu merasa terbebani. Ya, umumnya kata ulama, walaupun dia sudah taubat, dia terlalu terbebani dengan masalah itu. Makanya teman-teman sudah pernah saya kasih kata kuncinya. Kalau diajak bertengkar dengan orang, tinggalkan. Kau usah layani. Kau pengecut, kau begini. Ya sudah. Dia nanti ngomong sampai capek. Suruh dia bertengkar sama tembok, sama pohon, sama batu. Biarin aja. Gak usah dilayani. Kalau kita diserang, ya kita bela diri. Itu mungkin. Tapi untuk apa habisin waktu? Kalau ada orang sengaja mancing emosi kita, itu berarti memang dia yang ingin itu. Kalau dia berhasil, kita berhasil terpancing, berarti dia menang. Jangan. Gak usah kepancing. Kalau mancing emosi, biarin lah. Biarin ngomong sampai capek gitu. Kayak banyak orang yang ngomongin, biarin aja ngomong. Enak transfer pahala. Orang saya minum teh di rumah, minum susu, istri saya masakin makan, enak. Maaf yang bujang-bujang. Orang ngomong dia capek sendiri. Untuk apa dilayani? Stres sendiri nanti. Kemudian juga tentang masalah harta, darah digabungkan dalam satu hadis dengan juga kehormatan. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, kata Nabi SAW, "Kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh." Setiap muslim atau muslim yang lain adalah haram darahnya, tidak boleh tumpah. Sengaja berantem, untuk-untukan, segala macam tidak perlu. Nah, apalagi kadang-kadang bikin malu nih, berantem gara-gara perempuan. Nah, masih banyak hamba Allah, banyak wanita lain, casingnya beda, isinya sama. Tidak usah terganggu dengan itu, berantem gara-gara itu. Di sini tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh mengambil hartanya, sengaja memanipulasi data. Alasan ini dan itu nggak boleh sama sekali, hartanya nggak boleh diambil. Makan harta halal. Yang saya sudah bilang teman-teman, seorang muslim mulia. Dia kalau mau menerima sesuatu imbalan, ajukan tenaga kita. Saya kerja apa nih? Dibayar, mulia. Kita nggak terhina gitu. Daripada kita ambil haknya orang lain, bahaya. Beda ya, memakan 100.000 dengan 1 juta, memakan 10 juta dengan 1 juta, beda loh hukumannya. Hati-hati, makin besar kezaliman, maka makin besar hukumannya. Juga kehormatannya, nama baiknya, citranya, tidak boleh dirusak. Ini saya sudah bilang dari teman-teman, jangan iri. Udahlah, orang dikasih kelebihan, alhamdulillah. Kita boleh ghibthah,